Kembali lagi dengan kami, podcast yang tadinya mau horor tapi ternyata nggak horor-horor amat. Masih dengan gue Yeriko. Dan gue Azrael. And welcome to Elco's Room. Oke. Oke kok, hari ini kita mau ngebahas apa sih kok? Hari ini kita mau ngebahas tentang suatu mid creature lagi mau. Mid creature lagi, apa Iya, tuh kira-kira tuh? Dia kalau kemarin kan shifternya kan, Masih aja sulit ngomongnya. shiftingnya kan bisa berubah jadi hewan apa aja kan. Betul. Kalau sekarang dia spesifik. Kali ini kita mau ngebahas tentang werewolf. Oke. Menurut lo werewolf tuh apa sih, Mon? Werewolf itu sendiri diambil dari dua kata. Were yang artinya manusia dalam Inggris kuno, dan juga Oke. wolf yang artinya serigala. Werewolf, manusia serigala. Seperti itu. Berarti manusia yang berubah jadi serigala ya? Betul. Baik dalam secara fisik maupun Mental. mentalnya. Iya. Mental kau dek. Oke, kira-kira tuh werewolf tuh apa sih? Di sini diambil dari buku The Locus Effects. Dia itu berasal dari lycanthropy yang diklasifikasikan sebagai gangguan mental katanya. Lycanthropy yang gua tahu itu nama medis berarti. Iya, nama Gangguan medisnya. jiwa. Kayak kalau sekarang mungkin kayak anxiety atau bipolar gitu deh. Iya, Iya, zaman betul. modern ini, ya kan? Karena secara nama medis itu ada beda. Itu dua, lycanthropy sama lycanthrope. Lycanthrope itu yang nama medisnya, literally nama medis. Kalau lycanthropy itu sebutannya sendiri, werewolf. Next kita bakal ngebahas tentang asal usulnya dulu, Mon. Asal usulnya werewolf itu memiliki banyak versi ya kok. Oke. Tapi yang paling cukup terkenal itu yang dari Greek, dari Yunani kok. Dulu itu ada namanya Raja Lycaon. Oke. Itu dia penyembahnya dewa Zeus yang kali 100. Yang percaya kalau mau kaya kita harus main Zeus biar kaya. Lanjut. Oke. Kepercayaan mereka itu menyembah dewa Zeus. Oke. Dan mereka itu melakukan persembahan kepada dewa Zeus, ya kan? Persembahannya itu nggak logik, Oke. karena dia mempersembahkan anaknya sendiri, atau dalam beberapa versi dia mempersembahkan anak kecil yang lalu diberikan kepada dewa Zeus, yang dimana akhirnya dewa Zeus itu marah dan mereka dikutuk Jadi serigala. jadi manusia serigala, atau yang disebut pada zamannya itu lycanthrope. Emang kemauan dari si rajanya sendiri kan Yep. untuk orang-orang gitu kan. Yap. Informasi itu dilansir dari banyak referensi buku ya. Ya. Ini ada dari Metamorphosis, Histories, dan juga ada Naturalist Historia. Ini semua itu diambil berdasarkan buku, data. Jadi bukan cuma omong kosong belaka. Iya, semuanya bisa dicari di internet. Betul. Gue pengen tahu nih motivasi sama cara berubah jadi werewolf tuh gimana sih, Mon? Kalau cara berubahnya sendiri itu sebenarnya banyak ya. Oke. Ada yang dia itu ngobat, ritual, Oke. ada yang dia dapat kutukan, Ya. ada juga dia yang buat perjanjian. Mungkin kita bisa elaborate satu persatu kali ya. Boleh. Oke. Yang cara pertama itu dia sebenarnya bisa pakai kulit. Oke. Itu yang ngobat. Dia ngobat, literally ngobat. Ini menurut gue cara yang paling gak make sense. Kalau di Indo ngobat bisa nge-fly. Iya, terbang lu. Kalau dia Oke, jadi yang pertama itu mereka ngobat, literally Iya. mereka ngobat. kalau nggak salah deh mereka konsumsi jamur gitu ya. Iya. Salah satu jamur. Mereka konsumsi jamur yang Oke. nama jamurnya itu Amanita muscaria. Ini tuh masih dalam perdebatan sampai detik ini. Ya. Dan menurut gue nggak usah didebatin, karena gini, mereka itu pakai kulitnya, Iya. kulitnya si serigala, yang dimana palanya itu kelihatan kayak manusia serigala. Kelihatan kayak serigala. Berarti Dan mereka cuma pakai kulitnya doang untuk covernya ya. Mereka pakai kulitnya doang buat cover, terus mereka ngobat. Karena pas ini kan untuk perang ya tujuannya ya. Ini nama ritualnya atau cara itu Morse atau Berserker. Yang kita tahu itu artinya kayak dia liar, kayak beast mode gitu loh. Berubah mode gitu ya. Iya, berubah mode gitu. Kayak film The Glass tuh berarti. Yes. Oh, Kayak iya. yang kepribadiannya yang ke-24 apa ke-25 yang disebut The Beast. Tapi mungkin ini masih menjadi perdebatan sama mereka karena belum ada uji coba saintifik yang pasti mungkin ya. Yang pasti atau yang diungkap ke media. Ya mungkin nggak bakal diungkapin juga sih kalau Yes, feeling gue. Karena pasti untuk kepentingan pribadi Iya. ya, apalagi yang punya kuasa kan pasti. lanjut. Yang kedua ada acara apa lagi, Mon? Dia sama kayak yang kemarin Skinwalker. Oke. Itu dilansir dari bukunya si The Werewolf tahun 1933 yang ditulis oleh Monty Chalmers, yang dimana penyihir ini diyakini bisa berubah jadi hewan liar atau lebih spesifik serigala melalui sihir. Dan dipercaya juga mereka itu menggunakan salep khusus. Salep 88. Beda. Lu, waduh. Salep 88 eternity tuh kocak.
Oke, lanjut ya. Yang dimana salep ini disebutnya flying ointment, yang digunakan di kulitnya mereka, tinggal Oke. diolesin aja dan nanti mereka akan berubah. Yang selanjutnya itu kutukan. Ini Oke. masih sama dengan yang tadi asal usulnya, yang dimana mereka dapat kutukannya itu karena melakukan dosa berat atau hal jahat. Kalau yang dari buku di sini itu mereka dapat kutukan dari dewa Zeus. Yang dimana itu turun menurun loh. By the Oh way. iya. Ya, karena itu waktu dikutuknya kalau berdasarkan bukunya ya, itu yang dikutuk itu si Raja Lycaon itu bukan cuma dia doang, karena banyak pengikutnya. Karena yang waktu itu gue sempat ada lihat fotonya, mungkin Ya. nanti bisa ditampilkan di sini ya. Ya. Itu dia sama pengikutnya itu rame, literally rame. Banyak gitu. Kayak orang mau ngedemo. Dan orang yang ada di situ semuanya pasti dewa Zeus ngelihat itu dikutuk jadi serigala. Sialnya mereka cebokin sendiri. Yang Iya ya, betul. karena mereka nggak ada yang banding ngomong, mungkin emang raja ya kan. Nah, iyalah. Lu kalau ngomong sembarangan sama raja itu Ikut aja kita mah. Ikut aja ya kan kita orang kecil, rakyat kecil. Lanjut. yang cara terakhir ini mereka itu melakukan perjanjian dengan entitas gelap. Jatuhnya dia buat kontrak sama iblis gitu ya. Iya, dia buat kontrak. Gampangnya kayak film Ghost Rider, si Johnny Blaze buat Ya. kontrak sama si Mephisto, yang dimana di akhirnya dia berubah jadi Ghost Rider. Karena buat gue paling make sense tuh caranya dia ritual atau dia buat perjanjian atau yang misalnya kutukan berat. Karena berdasarkan gue tahu waktu yang kutukan berat ini tuh yang kayak tadi gue bilang orangnya banyak. Kalau misalnya gini, logiknya gini ya, zaman di Dewa Zeus itu kan lama banget, ya kan? Berapa masa Tapi itu? kenapa case-nya let's say di tahun 1700 tuh ada yang terkenal case-nya tentang si manusia serigala ini. Case nyata yang gue tahu sih, kalau nggak salah namanya Giles Garnier. Salah satu case itu dia anak-anak Oke. sama makan anak-anak. Oke. Sama dia ngaku dirinya tuh jadi werewolf mon. Oke. Terus menarik nih. Terus yang kedua juga ada namanya Peter Stam. Oke. Dia dijuluki Werewolf of Bedburg. Dia dengan cara yang brutal. Jadi werewolf ini tuh bukan cuma cerita omong kosong dari dulu ya, tapi bisa juga menyebabkan pengadilan dan buat orang-orang yang ngaku dirinya tuh jadi werewolf gitu. Yes, Jadi betul, pemerintahnya sendiri aja tuh percaya kalau misalnya ya werewolf tuh emang ada gitu. Betul. Makanya mereka bisa diadilin dan tadi. Betul. Sebelum ke motivasinya ya, Ya. kenapa tadi gue bisa bilang yang si cara pertama yang dia pakai kulit itu paling nggak make sense? Karena secara fisiknya berdasarkan di bukunya nih ya kok, itu dia bener-bener bentuknya manusia aja, manusia pakai topeng. Jadi kayak Power Ranger kan sih. Henshin berubah. Terlalu angan-angan nih. Iya, terlalu angan-angan kayak kebaikan imajinasi gitu loh. Iya. Maksudnya bener-bener paling nggak make sense. Iya. Lagi-lagi balik lagi, ini yang ditulis, Data semuanya. ya kan? Ya. Sama kayak kemarin motivasinya menurut lu apa Mon? Kenapa mereka mau gitu nyerahin dirinya tuh jadi werewolf? Kalau berdasarkan bukunya lagi ya, Ya. itu kanibalisme, dorongan membunuh juga termasuk. Nah, Ya. itu kan rasa kayak pasti ada bencinya. Pasti. Terus kelaparan ekstrim, kayak di Indonesia ada case-nya yang orang kan makan sesama manusia, Iya. ya kan? Dia makannya itu, ya Ya. kan? Tapi Ya. kalau di case ini dia itu literally makan manusia hidup, literally hidup. Ini arsip persidangan. Iya, Dan yang terakhir itu disebutnya gangguan mental. Nah, kalau gue lebih percaya gangguan mental, jujur. Karena maksudnya zaman sekarang gangguan mental pun masih ada gitu, kayak anxiety, Yes. tiba-tiba marah, tiba-tiba tantrum gitu kan. Tapi orang tantrum dan marah mana yang punya kekuatan sebesar itu? Itu dia. Karena mungkin kita nggak ngeliat sendiri langsung depan mata kita gitu. Yes. Jadi- yes. Nganggapnya gangguan mental aja. Betul. Fisik dan kemampuannya menurut lu kayak gimana? Fisik dan kemampuannya itu dia tinggi, besar, Oke. berbulu. Ya. Terus tangannya punya cakar yang panjang, badannya keker, literally gede keker. Terus dia kekuatan fisik itu di atas manusia rata-rata. Ternyata werewolf itu nggak cuma kuat doang, Mon. Oh, punya kelemahan ya? Punya kayak Oh. lu. Apa kelemahan lu, Mon? Kelemahan gue kalau nggak punya duit. Kalau nggak punya duit lemah gue. Sama cewek, guys. Lanjut. Emotional, damn it. Kalau secara historisnya itu kelemahannya bisa dibunuh dengan senjata biasa. Terus juga dieksekusi di publik, itu Oke. dibakar atau Ya. Yang terakhir itu eksorsisme oleh gereja. Berarti kalau misalnya di eksorsisme gereja nganggapnya itu dia kesurupan. Yes, betul, kesurupan. Oh, by the way, Ya. ini soal kelemahan dan caranya itu, ini bukan cuma bullshit ya. Ini literally semua data yang gue pakai untuk bikin video ini, podcast ini semua pakai buku. Ini diambil dari buku Demonology oleh Henry Bogut dan juga Discourse Exorable the Sources, Ya. Henry Bogut tahun 1602. Menurut lu kenapa werewolf ini masih hal yang tabu untuk masyarakat pada zaman itu? Kenapa bisa seperti itu? Minum dulu ya, gue aus banget asli. Ya, lanjut. Oke. Kenapa sih werewolf itu bisa jadi hal yang tabu? Ya. Karena dikaitkan dengan iblis dan juga witchcraft ya. Yang dimana kita tahu kalau misalnya iblis dan juga witchcraft itu hal yang
gak baik, hal yang Ya. buruk. Terus di sini gue juga mau ngasih tahu tentang perspektif gereja dan moral, Mon. Oh really? Coba. Yes, di sini dibilang werewolf itu dianggap sebagai pengaruh iblis kayak yang tadi lu bilang. Terus Oh juga oke, terus. banyak kasus yang dikaitkan dengan dosa atau penyimpangan moral. Bukunya si The Werewolf Ya, menunjukkan terus? bahwa bagaimana ketakutan masyarakat bisa berubah menjadi paranoia massal. Jadi maksudnya mungkin oke. zaman dulu itu werewolf itu dipakai untuk menakut-nakuti masyarakat. Last but not least, Ya. kesimpulannya nih kok sekarang. Jadi kalau kesimpulannya itu werewolf itu merepresentasikan sisi baik dan buruknya manusia. Membedakannya, kalau si manusia ya baik dianggapnya, tapi werewolf ini tuh sifat jahatnya. Mungkin gue bisa nambahin kalau dari penjelasan rasionalnya versi si Sabrin Baring-Gould, dia jelasin kalau misalnya banyak kasus tuh emang dianggapnya sebagai gangguan jiwa aja mau. Oke. Sisanya ya histeris massal masyarakat kayak yang tadi gue bilang. Kayak kita takut sama hantu-hantu yang ada di Indonesia. Contohnya dulu jangan keluar maghrib supaya apa? Takutnya diculik kolong wewe gitu. Oh, wewe, Iya. genderuwo gitu-gitu. Culik Yeriko, dibungkus. So that was a f***ing lie. Oke, lanjut. Lanjut. Ada yang bisa diambil nggak Man dari werewolf kira-kira? Ada. Balik lagi gua akan selalu ngomongin di setiap video, kita harus Yep. mengenal diri sendiri. Ini ngomong serius nih. Ya, Kita harus mengenal diri sendiri dan Oke. kita harus melakukan segala sesuatu itu sesuai porsinya. betul. Mau apapun itu aktivitasnya, aspeknya apapun tetap harus sesuai porsinya karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak akan berujung baik. Iya. Mau apapun itu. Pasti akan ada side effect-nya. Let's say manusia porsi 10. Tapi lu belajar sampai 11. Pasti kan melebihi batas dong. Iya. Kalau menurut gua, werewolf itu bukan sekedar monster, tapi itu cerminan ketakutan diri manusia kayak yang kemarin. Jadi mereka saking insecure ya, saking takutnya, Oke. jadi pengen punya kekuatan lebih. Supaya menutupi kelemahan mereka. Iya, terus juga itu werewolf itu simbolis dari sisi liar Manusia. dalam diri manusia. Iya. Jadi maksudnya mereka terlalu lama dipendam, ada dendam yang menumpuk di dalam Oh, dirinya. jadi kayak bom waktu ya sih. Iya, Yang jadi kayak meledak gitu loh. time bomb ticking lah. Iya, benar. Kayak gitu. Menarik. Jadi intinya sebenarnya werewolf itu nyata apa enggak? Man? That's simple, nyata. Kenapa? That simple. Oke. Gue percaya kalau werewolf itu nyata. Mau meet creature apapun itu, like skinwalker, werewolf, vampire, leviathan, dragon, or whatever it is, I believe that it's real, all of it. Karena gini loh, yang berkuasa yang menulis, Betul. yang berkuasa yang mengatur, Ya. ya kan? Kita mah rakyat, Bos. Betul, yang berkuasa yang mengatur, Iya, seperti kita diatur, ya kan? Tapi nih kok, kamu lu sendiri real gak? 50-50. Kenapa 50-50? Apalagi kan disebut itu ada perjanjian. Apa ya? Bukan satu hal yang logis gitu. Maksudnya masih bisa dijelasin pakai Mungkin karena lu scientist. gak pernah ngalamin sendiri. Apanya? Karena lu gak pernah ngalamin sendiri. Ya, mungkin itu salah satunya. Sekarang gue tanya sama lu, si tukang ayam, Anjing. mampus lu. Siapa yang gue lihat kalau gitu? Nanti itu kita bakal bawain, guys. Kita akan ada series tukang ayam dan kita ya nanti kita bahas lah. Nanti kita kupas tuntas cerita dari Pilemon. Ini nggak make sense. Dan ini makanya. real, guys. Ini real. Real. Dialamin sendiri. Waktu itu intinya gue sampai sawan gue sebulan. Nah. Udah, mungkin pertanyaan gue cuma satu buat kalian. Menurut kalian werewolf itu nyata apa enggak? Kalian bisa komen di bawah. Atau mungkin itu cuman mempresentasikan sisi gelap dari manusia aja. Werewolf itu nyata dan ditutupi karena sejarah ditulis oleh orang yang berkuasa. Karena yang berkuasa ingin tetap berkuasa terus menerus, tidak mau sampai kuasa itu putus. Itu pendapat Pilemon. Pendapat kalian gimana? Tulis komen di bawah, oke? Segitu See you aja next tentang video. werewolf. See you guys in the next video. Bye. Bye bye.